Perkongsian firman Tuhan untuk kali ini tertumpu pada Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Ketika ini Yesus berada di bait suci setelah bersoal jawab dengan para ulama Yahudi. Dia memerhatikan, waktu itu dia duduk di satu tempat dan memerhatikan orang yang datang untuk beribadah ke bait suci itu. Bait suci itu dikatakan mempunyai struktur bangunan yang sangat cantik sekali. Ia merupakan tempat tumpuan di kota Yerusalem pada waktu itu. Dan menurut rekod yang kita ketahui, bangunan ini dibina daripada bertan-tan batu marmer. Raja Herod the Great telah membuat kerja-kerja pembaikan bagi bangunan bait suci ini pada tahun 20 sebelum Masehi dan berterusan sehinggalah pada tahun 60 tahun Masehi. Dan kalau kita kira-kira itu lebih kurang 80 tahun kerja-kerja yang telah digunakan oleh Herod the Great untuk pembaikan bait suci ini. Tetapi sebelum bait suci itu siap, di antara tahun 27 hingga tahun 31, di antara waktu itulah ketika Yesus melayani di Galilea, dan pada waktu ini dia sudah masuk ke kota Yerusalem. Dan dekat dengan bait suci itu dikatakan ada satu tempat yang disebut sebagai the court of the women, pelataran wanita. Di situ ada 13 buah kotak persembahan yang biasanya tempat orang untuk meletakkan atau memasukkan persembahan mereka di bait suci itu. Dan disitulah Yesus sedang duduk sewaktu dia melihat seorang balu miskin datang dan memasukkan 2 keping duit siling. Dikatakan 2 keping duit siling. Ada beberapa versi terjemahan Alkitab yang mengatakan 2 keping duit siling ini bersamaan dengan gaji sehari. Gaji sehari seorang pekerja. Ketika saya cek melihat berapakah sebenarnya 2 keping duit siling ini pada hari ini, dalam rujukan kita pelajaran sekolah Sabat mengatakan dia adalah 1/32 denarius, dan di rujukan lain 1/64 itu bersamaan dengan 1 keping, 1 keping denarius, dan ia adalah jumlah gaji bagi seorang pekerja untuk sehari. Jadi 2 keping denarius itu sama ada 1 hari ataupun 2 hari punya gaji. Ia masih lagi satu jumlah yang sedikit berbanding dengan pemberian persembahan yang diberikan oleh orang-orang yang datang pada waktu itu. Saya coba convert dia kepada ringgit Malaysia pada hari ini. Dia lebih kurang 8 ringgit 50 sen. 8 ringgit 50 sen untuk gaji 1 hari. Apapun jumlahnya, kita tidak dapat pastikan sebenarnya, tetapi Markus mencatatkan bahwa ia adalah jumlah pemberian yang sedikit. Memang sedikit. Jadi Yesus tertarik dengan pemberian wanita tadi. Karena ramai orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Tetapi Yesus tidak mengatakan sesuatu tentang itu. Di rujukan yang lain, kotak pemberian persembahan itu mempunyai mulut yang besar dan bentuk seperti trompet dan diperbuat daripada tembaga. Jadi setiap kali duit siling dimasukkan ke tempat itu, ada bunyi dia. Jadi kalau banyak jumlah duit siling yang dimasukkan dalam peti itu, bunyinya kuat sekali. Dan bayangkan hanya 2 keping duit siling saja yang dimasukkan. Dan kita boleh bayangkanlah kan macam mana bunyi dia. Memang tidaklah sekuat berbanding dengan banyak duit keping siling yang dimasukkan oleh orang-orang kaya. Dan ini yang terjadi. Dan ini yang diperhatikan oleh Yesus. Dan Yesus tidak mengatakan sesuatu tentang pemberian orang-orang kaya yang bunyinya kuat seketika dimasukkan dalam kotak persembahan. Malahan dia memuji balu miskin tadi.
Yesus katakan bahwa persembahan si balu miskin ini yang hanya 2 keping duit siling itu lebih tinggi nilainya berbanding dengan lain. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena kalau begitu tidak ngam kan? Sebenarnya nilai kalau dikira secara matematik, jumlah yang lebih besar uang itu lebih tinggi nilainya. Tetapi Yesus katakan sebaliknya, berbanding daripada jumlah yang banyak dimasukkan oleh orang kaya, dia mengatakan bahwa pemberian 2 keping siling itu lebih tinggi nilainya daripada mereka. Jadi apa yang sebenarnya berlaku ialah dia lebih kepada sikap si pemberi itu. Dia katakan bahwa orang kaya masih banyak uang di dalam simpanannya ketika dia memberikan persembahan itu. Tetapi si balu itu dia katakan dia memberi semua yang dia ada, yaitu seluruh rezekinya. Jadi hal ini membuatkan pemberian wanita tadi extravagant, lebih daripada mencukupi walaupun jumlahnya kecil. Jadi apa yang kita boleh pelajari daripada Markus pasal 12, 41 sampai 44 ini? Ya, cerita ini mengajar kita tentang pengurusan sumber. Ya, nilai persembahan kita untuk Tuhan tidak bergantung kepada penilaian para pemimpin agama. Oleh karena pada zaman Yesus, imam besar di bait suci itu dikatakan pemimpin agama yang tidak amanah, menerima rasuah, dan di antara pemimpin-pemimpin agama yang paling teruk pada zaman itu. Tetapi memang benar bahwa para pemimpin agama mempunyai tanggung jawab kudus untuk mengurus dan menggunakan sumber keuangan sesuai dengan ketetapan ilahi, kan? Ya. Karena para pengurus ataupun bendahara yang bertugas untuk mengurus keuangan di bait suci maupun sekarang ini di gereja adalah suatu panggilan kudus bagi mereka, dan ia merupakan berkat kelimpahan untuk semua. Namun sekiranya terdapat masalah pengurusan uang di peringkat pengurusan di bait suci maupun di gereja pada hari ini, pelajaran yang kita dapati di sini ialah orang yang memberi itu akan tetap diberkati seperti wanita miskin tadi. Karena Yesus katakan nilai pemberian wanita itu lebih tinggi berbanding mereka yang memberikan jumlah yang besar. Dan pada masa yang sama, walaupun pengurusan keuangan di bait suci pada waktu itu tidak amanah, penuh dengan rasuah, dan di antara yang paling teruk pada waktu itu, Yesus masih katakan bahwa pemberian wanita tadi itu sangat bernilai. Jadi penerapan untuk kita pada hari ini, oleh karena ramai yang mungkin ragu-ragu kemanakah uang yang kita berikan dalam persembahan dan persepuluhan yang kita kutip, kita serahkan kepada perbendaharaan gereja. Perkara yang kita dapat pelajari di sini ialah yang paling utama ialah sikap kita ketika memberikan persembahan dan persepuluhan itu. Dan hakikatnya ialah menahan persembahan dan persepuluhan itu sama ada oleh pemberi atau pengurus keuangan bait suci pada ketika itu, dan mungkin pada hari ini tindakan itu masih salah. Jadi pertanyaan untuk kita renung-renungkan pada hari ini ialah, adakah kita, kamu dan saya adalah orang yang setia memberi untuk pekerjaan Tuhan? Terima kasih karena bersama saya, Pastor Wilbon, bersama Firman setiap hari.